Mempunyai hubungan yang harmonis dengan atasan atau bos itu sangatlah penting di dalam kantor. Karena bila hubungan kita dengan atasan harmonis, maka pekerjaan kita dengan sendirinya akan berjalan lebih lancar dan mulus. Tapi masih banyak orang yang salah kaprah bahwa untuk bisa harmonis dengan bos itu caranya harus dengan menjilat, mencari muka, menyanjung, dan membaik-baiki si bos. Memang cara menjilat seperti ini sering dilakukan orang, dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak kompeten di dalam bekerja, tidak berkualitas, dan minim integritas. Dan sebagai orang yang memiliki kualitas, tentu saja kita jangan meniru orang-orang seperti ini. Orang yang benar-benar berkualitas dan kompeten tidak perlu harus menjadi penjilat agar karirnya bisa naik. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang gimana caranya agar disayang atasan tanpa harus menjilat. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman, tonton saja video ini dari awal sampai selesai agar kamu mengerti dan tidak gagal paham. Halo guys, selamat datang di channel aku, Lani Wati Rusli. Ada cara yang lebih elegan dan terhormat ketimbang harus menjadi seorang penjilat. Ada cara yang lebih bermartabat untuk bisa membina hubungan yang harmonis dengan bos. Yang jelas, cara ini pasti lebih jitu dan mengena. Jauh lebih awet dan langgeng daripada menjadi penjilat. Kita juga nggak perlu harus berpura-pura munafik dan bersandiwara terus di depan bos kita. Intinya, kita nggak perlu harus memakai topeng apapun di depan bos kita. Sehingga kita nggak perlu lagi merasa tertekan hanya karena ingin menyenangkan hati bos kita. Nah, gimana caranya agar kita bisa disayang oleh bos? Baik, kita mulai saja dengan langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, kita harus tahu apa yang diharapkan oleh bos dari diri kita. Kita harus tahu apa sih sebenarnya yang bos harapkan dari diri kita sebagai karyawan. Lalu, kontribusi seperti apa yang dituntut oleh bos atas diri kita. Ambil contoh misalnya perusahaan di mana kita bekerja adalah sebuah perusahaan kecil yang karyawannya hanya sedikit. Mungkin di sini bos kita ingin menghemat kos, jadi dia tidak bisa merekrut banyak orang. Jadi pasti di sini bos kita akan menuntut pengertian dari kita agar kita mau bekerja merangkap. Mungkin ia akan memberikan porsi pekerjaan 2 orang kepada kita, sehingga kita pasti akan menjadi banyak pekerjaan dan sibuk sekali. Kalau kita bisa menerima dan memahami kondisi ini, dan kita bersedia memenuhi ekspektasinya tanpa mengeluh atau marah-marah, serta siap bekerja dengan sungguh-sungguh, berarti kita sudah memberi bos kita sebuah kesan bahwa kita adalah orang yang bisa bekerja sama. Yang kedua, kita harus tahu orang seperti apa bos kita itu. Ada bos yang tipenya pembimbing yang suka mengajari anak buah secara detil. Tapi ada juga bos yang nggak suka banyak bicara dan kasih instruksi seperlunya aja. Nah, bagi yang punya bos tipe pembimbing, sikap yang paling baik yang bisa kita tunjukkan sebagai bawahan adalah mengingat semua bimbingannya dan melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang ia ajarkan. Nah, bos tipe seperti ini biasanya juga seorang yang amat detil dan perfeksionis. Jadi kalau hasil pekerjaan kita juga detil, berarti kita sudah memberi bos kita sebuah kesan bahwa kita adalah orang yang bisa diandalkan. Tapi bila bos kita itu adalah tipe orang yang tidak suka banyak bicara, maka di sini kita harus bekerja sendiri dengan lebih aktif, lebih kreatif, dan lebih berinisiatif. Gak usah banyak bertanya, karena bos tipe seperti ini tidak suka memberi bimbingan. Bos tipe seperti ini biasanya juga lebih mementingkan hasil dan tidak peduli dengan metode. Yang penting bagi mereka adalah hasil akhir dari pekerjaan. Mau metodenya seperti apa, mereka tidak persoalkan. Jadi kalau kita aktif, kreatif, dan berinisiatif, berarti kita sudah memberi bos kita sebuah kesan bahwa kita adalah orang yang bisa diandalkan. Yang ketiga, tunjukkan integritas kita. Apa sih integritas itu? Integritas adalah bisa membuktikan omongan lewat tindakan nyata. Integritas ini kelihatannya sangat sulit dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang.
Banyak yang menganggap remeh soal integritas ini. Bahkan dianggap nggak penting lagi di zaman sekarang. Mau contoh nyata? Seringkan kita menjumpai orang yang nggak pernah bisa menepati janji yang udah ia ucapkan. Hari ini bicara, esok ia sudah melupakan apa yang telah ia ucapkan. Banyak kan orang yang kayak begini? Nah, hal seperti ini terjadi karena orang-orang ini tidak menganggap penting apa yang namanya integritas itu. Orang yang tidak bisa menjaga integritas menandakan bahwa orang tersebut adalah orang yang sembrono dan tidak bertanggung jawab. Integritas itu sangat penting di kantor. Seberapa tinggi tingkat integritas kita di kantor bisa diukur dengan seberapa besar tingkat respek orang-orang terhadap diri kita. Segitulah nilai integritas kita di mata orang-orang. Jadi kalau kita dituntut waktu penyelesaian dari sebuah tugas, tunjukkanlah bahwa kita mampu menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Demikian juga kalau kita sudah berjanji, kita harus berusaha agar janji kita itu bisa ditepati. Inilah yang dinamakan dengan integritas di dalam bekerja. Jadi kalau kita bisa menunjukkan integritas seperti ini, berarti kita sudah memberi bos kita kesan bahwa kita adalah orang yang bisa dipercaya. Yang keempat, bisa memberi saran yang bagus saat diminta. Suatu saat pasti si bos akan meminta saran dari bawahannya tentang sesuatu hal. Kalau kita hanya bisa bilang, terserah bapak aja deh, atau yes man saja, tentu bos kita nggak bisa mendapatkan feedback apa-apa dari kita. Tapi sebaliknya, jika kita bisa memberikan saran yang bagus dan tepat, maka sebaliknya bos kita akan mendapatkan kesan bahwa kita adalah orang yang care terhadap perusahaan. Yang kelima, berani mengingatkan jika bos kita salah. Terus terang, poin kelima ini nggak semua orang bisa melakukannya. Banyak yang memilih untuk tidak melakukannya karena mereka takut salah. Sebaiknya kita lakukan hal ini saat kita sudah merasa yakin bahwa bos kita sudah memiliki kepercayaan terhadap kita. Sebab, jika bos kita belum menaruh kepercayaan terhadap kita, takutnya ia akan menyalahartikan maksud baik kita ini jika kita mengingatkan dirinya atas kesalahan yang ia lakukan. Akan tetapi, jika hubungan kita dengan bos kita itu sudah cukup harmonis dan dia sudah percaya sama kita, mengingatkan dia akan kesalahannya justru bisa memberi kesan pada bos kita bahwa kita itu seorang karyawan yang berkualitas. Yang keenam, bisa menjadi teman diskusi saat lagi ada masalah. Kalau bos kita mau mengajak kita diskusi tentang masalah, berarti di mata bos kita, kita itu sudah memiliki value dalam perusahaan. Kita harus bisa memanfaatkan hal ini dengan baik dengan menunjukkan kualitas kita. Semakin sering kita diajak diskusi oleh bos kita, berarti kita sudah memberi bos kita kesan bahwa kita adalah orang yang kompeten. Jadi, keenam poin ini bisa bekerja sama, bisa diandalkan, bisa dipercaya, care terhadap perusahaan, punya kualitas dan kompeten adalah value-value yang sangat berharga dan mesti kita miliki jika kita mau disayang oleh atasan atau bos. Apakah jika kita sudah memiliki value-value ini, otomatis karir kita sudah pasti akan naik dan gaji kita akan meningkat? Bisa aja, jika ada kesempatan atau posisi yang lowong, kita bisa mendapatkan promosi atau naik pangkat. Tapi jika belum ada kesempatan atau posisi yang lowong, belum tentu juga bisa terjadi promosi. Karena ada juga perusahaan yang tidak menaikkan gaji karyawan tertentu secara mencolok karena perusahaan memiliki privasi dan kebijaksanaan tersendiri dalam masalah penggajian. Gaji kita bisa aja akan dinaikkan lebih tinggi daripada karyawan yang lain, tapi tidak secara sangat mencolok karena alasan privasi seperti tersebut di atas. Sebaliknya, kita akan mendapatkan benefit lain secara khusus yang sifatnya bukan materi. Perlakuan khusus seperti apa? Misalnya, kita selalu diajak diskusi, kita selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Bos kita sering mengajak kita ngobrol dan cerita pada kita, membawakan oleh-oleh untuk kita sepulang dari luar negeri, menyuruh supir mengantarkan kita pulang sehabis bekerja lembur sampai malam, membiayai kursus atau bahkan kuliah. Pokoknya kita sudah dianggap sebagai keluarga oleh bos kita itu.
Ini adalah kejadian nyata. Aku nggak mengarang tentang hal ini. Ini benar-benar terjadi loh. Jadi benefit yang kita terima kalau kita disayang oleh bos itu untuk setiap perusahaan itu pasti berbeda-beda perlakuannya. Ada yang mendapatkan promosi, mendapat kenaikan pangkat dan kenaikan gaji. Tapi ada pula yang cuma mendapatkan perlakuan khusus seperti contoh di atas. Makanya kita perlu belajar tentang hal ini. Sebenarnya nggak susah kok kalau kita mau belajar. Dan nggak perlu harus menjadi penjilat untuk meraih semua ini. Yakinlah itu. Demikianlah teman-teman pembahasan materi ini sampai di sini. Semoga teman-teman bisa menarik manfaat dari video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.